Selayaknya kita memuliakan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Meskipun kita menghadapi dunia yang begitu bergelora, begitu bergoncang, tetapi kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian, hidup bukanlah milik kita lagi. Hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup ini adalah milik Tuhan, pemegang kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa Allah layak untuk dimuliakan? Karena kedamaian itu harus terjadi di bumi. Karena kita tahu sekarang itu bumi sedang bergoncang. Tuhan mau lahir di dunia ini supaya bumi itu memiliki kedamaian. Dunia sekarang itu karena udah banyak dosa yang kita lakukan. Udah banyak hal yang kita lakukan, menyakiti hati sesama kita, melakukan pemberontakan, membunuh, membuli. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Makanya Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk lahir ke dunia, untuk menebus dosa setiap orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Kemudian, damai sejahtera di bumi. Kita mau Tuhan supaya hubungan kita dengan sesama kita harus berdamai. Jangan lagi kita menyimpan dendam terhadap sesama kita. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Banyak sekali yang terjadi. Pemberontakan, permasalahan, pembunuhan. Tapi Kristus berkata bahwa damai sejahtera bukanlah karena tidak ada konflik, masalah, melainkan karena kehadiran Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Lewat kehadirannya kita dipulihkan oleh Tuhan. Lewat kehadiran Tuhan, lewat kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, kita membangun kembali hubungan erat kita dengan sesama kita. Membangun hubungan kita dengan keluarga kita, teman kita, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Meskipun hari-hari kita mengalami yang namanya persoalan hidup, tetapi mari kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, supaya kita layak untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka damai sejahtera di bumi dan kemuliaannya akan terus tertanam dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan terus kita alami dalam kehidupan kita jikalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita memahami tentang kedatangan Tuhan, tentang kelahiran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menyambut Tuhan kita dengan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Marilah kita berdamai dengan sesama kita. Kita merangkul keluarga kita, teman kita. Berdamailah dengan sekeliling kita, lingkungan kita, agar kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami yang namanya permusuhan. Misalnya sebelum kita mengakhiri tahun, kita sering pergi ke tetangga kita, ke keluarga kita, pergi salaman. Kalau jika ada kesalahan yang kita hadapi, kita minta maaf kepada saudara kita, orang tua kita. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyimpan dendam dalam hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera di bumi. Kita harus hidup sejahtera. Kita harus berdamai dengan dunia ini supaya kita tetap menjadi orang yang memiliki iman yang kuat, supaya kita tetap berpegang teguh tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita terus mengimani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, agar apa yang kita hadapi, yang kita alami, kita tetap berdamai, karena kedamaian itu akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang atau umat yang percaya kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Shalom.